Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya sob, karena subscribe itu gratis. Jadi ini adalah beberapa modus yang sering terjadi. Satu, penipu nyamar jadi pelanggan. Yang kedua, penipu nyamar jadi downline. Kemudian yang ketiga, penipu nyamar jadi pahlawan. Terakhir, itu penipu nyamar jadi server gitu ya. Ini yang lagi marak nih saat ini. Nah, keempat modus tersebut nanti akan saya kasih contohnya masing-masing ya. Nah, pertanyaannya, mau kita berantas atau mau kita biarkan? Kalau kita mau berantas itu bisa saja, tapi kita harus sama-sama. Sob, ini sebenarnya musuh nyata kita ya. Musuh kita itu bukan teman-teman kalian sesama ponter yang beradu jual harga murah-murahan gitu ya, bukan. Penipuan ini itu sudah ada sejak lama gitu, dan sampai sekarang itu masih saja terjadi. Korbannya banyak ya kan. Ini nih yang sedang marak nih ya sekarang ya. Jadi intinya penipu itu adalah minta OTP untuk login ke aplikasi. OTP itu adalah one time password ya. Artinya password sekali pakai. Nah, ini adalah salah satu yang sempat saya rekam ya. Coba kalian dengerin. Halo. Halo. Halo, siapa? Halo. Ya, ini dengan Kak Laki Ayu Lestari. Ya. Ya. Baik. Bisa minta waktunya sebentar Pak, ini kami langsung dari agen pusat CDR Hello ya. Ya. Nah, jadi untuk transaksi di CDR Hello-nya jangan dulu dilakukan karena saat ini sedang ada gangguan atau mainkan begitu. Gimana? Nah, di sini Pak. Nah, untuk transaksi di CDR Hello-nya jangan dulu dilakukan ya selama 45 menit ke depan. Ya. Karena saat ini sedang ada gangguan atau mainkan gitu. Oh ya. Nah, di sini kami akan menghapus ID mitra kami yang tidak pernah melakukan penambahan saldo dari awal pendaftaran atau ID pasif ya. Soalnya nah, saya barusan top up CDR. Oh baik. Nah, jadi untuk penambahan saldonya itu nggak apa-apa ya. Itu sudah masuk belum? Gimana? Nah, tapi di sini untuk transaksinya mulai dari sekarang sampai 45 menit ke depan jangan dulu dilakukan ya. Maksudnya untuk pembelian kuota atau? Ya, benar sekali. Kalau transaksi seperti pengisian kuota, penambahan saldo, pembelian token PLN ya, dan yang lainnya, dan semua produk di CDR-nya jangan dulu dilakukan ya selama 45 menit ke depan. Nah, jadi di sini, halo. Ya. Halo. Nah, jadi di sini Kak, dengan tujuan kami akan menghapus ID mitra yang tidak pernah melakukan penambahan saldo dari awal pendaftaran atau ID pasif ya. Oh ya. Nah, jadi di sini untuk akunnya supaya tidak terhapus, jadi di sini akan kami kirimkan untuk aktifasi ulang akunnya begitu. Jadi di sini saya konfirmasi nomor HP-nya 0895 3928 35858 ya. Ya. Baik, jadi mohon tunggu sebentar. Nanti kakak akan menerima SMS langsung ya dari nomor pinter WhatsApp ya 0895 3928 ya. Halo. Ya, halo. 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 Jadi alasannya macam-macam, yang ujung-ujungnya itu adalah minta OTP tersebut gitu kan. Entah kalau nggak dikasih akunnya akan diblokir lah, akan di-delete lah, dan lain-lain. Intinya si penipu ini berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan kode OTP yang sudah server kirimkan ke entah SMS kalian atau WA kalian gitu. Ingat ya sob, jadi
tidak ada server manapun yang meminta kode OTP untuk alasan apapun. Ya, saya ulangi, tidak ada server manapun yang meminta kode OTP untuk alasan apapun. Jadi dipastikan jika ada orang meminta OTP itu adalah penipuan, ya. Jadi saya kasih gambaran begini nih. Si penipu tersebut itu juga sudah tahu ID kalian sama nomor kalian, gitu kan. Dia tinggal download aplikasi yang kalian pakai, kemudian dia loginkan. Nah, otomatis nanti sebelum dia benar-benar masuk ke aplikasi, itu ada yang namanya kode verifikasi OTP. Kalau kalian nggak kasih kode OTP tersebut, saya pastikan saldo kalian itu akan aman. Tapi kalau kalian kasih OTP tersebut, ya sudah, saldo kalian itu akan disikat habis. Wassalam gitu ya. Oh no. Jadi mohon informasi ini itu disampaikan ke karyawan kalian kalau punya karyawan, atau ke istri kalian kalau istri kalian itu juga melakukan transaksi pulsa, atau adik-adik kalian. Intinya semua orang dikasih tahu bahwa siapapun yang telepon meminta OTP itu jangan dikasih kalau mau aman. Gitu sob, ya. Ini adalah beberapa nomor tujuan penipu yang sempat saya rangkum, ya kan. Jadi kalau dulu itu transaksinya biasanya menggunakan pulsa gitu ya, pulsa 100.000, 200.000 dia untuk bagi pulsa. Tapi untuk sekarang dia itu lebih transaksiin ke OVO, ke link, ke Dana gitu kan, karena kan nominalnya itu lebih gede-gede sehingga saldonya itu bisa cepat habis, dan secara untuk pencairan mereka lebih gampang karena kan ya bisa dibuat belanja macam-macam kalau saldo e-commerce itu ya. Jadi itu adalah contoh dari ratusan modus lainnya ya. Ini bukan hanya terjadi sekali dua kali. Ini kriminal loh. Ini adalah kejahatan, ya kan. Nah, ini mau kita biarkan atau mau kita berantas? Pertanyaannya kan seperti itu dari awal tadi. Kejadian yang seperti ini saya itu sempat ceritakan kepada teman saya ya. Beliau adalah salah satu anggota Polri. Tapi mungkin karena hanya saya yang ngomong, atau mungkin beliau baru dengar case ini gitu ya. Jadi ya dia biasa aja gitu kan. Padahal nih, kalau seandainya kita kumpulin ya seluruh Indonesia, itu mungkin bisa ratusan juta bahkan miliaran kali ya, yang kena modus penipuan yang seperti ini. Jadi begitu sob cerita saya melalui video ini. Kalau memang kita mau berantas nih ya, mari sama-sama kita kumpulin bukti yang lebih banyak lagi. Karena sepengetahuan saya begini, secara gitu ya, kalau umpamanya nih ada orang yang kena tipu transfer ke rekening A, nomor rekening tersebut itu ada identitas yang valid, ya kan. Nah, kemudian kalau penipuan-penipuan pulsa yang seperti saya ceritakan tadi nih, ditembak ke nomor operator misalnya, ya kan. Setahu saya operator itu dia itu bisa men-tracking posisi pelanggannya gitu kan. Radiusnya itu 2 km kalau nggak salah loh ya, mohon koreksi kalau seandainya saya salah. Atau kalau hasil tipuan mereka itu ditembakkan ke saldo OVO, ke saldo link, ke saldo Dana, itu pun ada identitas yang valid di situ gitu kan. Bener nggak? Nah, cuman pengetahuan kita dan channel kita itu terbatas untuk akses ke situ gitu sob. Jadi bagi siapapun yang kebetulan nonton video ini dan kita itu mempunyai misi yang sama, silahkan sharing di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan informasi atau sharing teman-teman semua bisa menambah pengetahuan untuk melakukan action yang lebih lanjut gitu ya. Kasihan orang-orang kumpulin uang 1.000, 2.000 tiba-tiba
kena tipu gitu kan. Ini IG saya, kalian bisa share jika ya mempunyai video-video terkait penipuan yang seperti ini gitu ya. Kalau respon dan sharing dari kalian semua itu positif gitu ya, dan ada titik terang informasi yang valid, untuk melangkah ke action yang selanjutnya saya akan lakukan, saya akan update di video part berikutnya gitu ya. Satu lagi nih sob, serius amat nontonnya. Udah pada subscribe belum? Subscribe dong. Oke, demikian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Viralkan sob. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.